Silakan duduk saudara, kita sudah sampai kepada pasal yang kelima dari 1 Tesalonika. Minggu depan Pak Supena akan berkhotbah dari 1 Korintus pasal 9, kemudian minggu depannya lagi kita akan mengakhiri surat 1 Tesalonika. Cukup melelahkan dengan sebuah seri yang begitu panjang, tapi kita semua yakin diberkati dengan firman Tuhan. Nah, setelah seri 1 Tesalonika ini kita akan merenungkan nanti kira-kira di bulan September kita akan merenungkan 7 mujizat Yesus dalam Injil Yohanes. Kenapa itu dicatat oleh Yohanes? Lalu apa artinya bagi kita semua? Kita akan mulai dengan mujizat di Kana, kemudian ada banyak lagi mujizat. Yesus banyak sekali mujizat di dalam pelayanannya. Dan tidak semua dicatat di dalam Alkitab, tapi Yohanes mencatat ada 7 mujizat itu dan kita akan merenungkan di bulan September 7 mujizat itu. Nah, kita sampai kepada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18. Kemarin di kelas baptisan saya tanya kepada teman-teman yang akan dibaptis, kalian punya ayat hafalan enggak? Susah Pak, panjang. Nah, saya minta hafal 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Cuma 2 kata. Kalau 2 kata itu tidak bisa dihafal kebangetan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi apa bunyinya? Tetaplah berdoa. Mudah kan? Jadi ingatnya gampang sekali. Nah, kalau kita membaca 1 Tesalonika surat 1 Tesalonika, kita akan menemukan bahwa jemaat ini kita berulang kali saya ingin mengajak kepada saudara untuk merefleksikan diri kita. Sudah sekian berapa lama kita menjadi orang Kristen dan seberapa keinginan kita, seberapa besar kemauan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Berbanding dengan apa yang terjadi dengan jemaat di Tesalonika, karena mereka baru saja, ini belum lama mereka baru bertobat dan mereka baru percaya kepada Tuhan dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan dan mereka diajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sulit sekali untuk dilakukan. Saya mengajak saudara untuk merenungkan kira-kira firman Tuhan apa yang paling sulit untuk saudara lakukan. Ada teman kita yang baru akan dibaptis, saya tanya, kalian kau baca apa? Saya baca Matius Pak, mulai sekarang saya baca perjanjian baru. Oke, bagus sekali. Dia baru percaya kepada Tuhan dan dia baca Injil Matius. Saya tanya apa yang berkesan dari Injil Matius, saya terkesan satu Pak. Apa itu? Kalau dalam kepercayaan kami yang lama, kalau orang membenci kami ya kami benci aja katanya. Tapi kalau saya baca ini Injil Matius, saya lihat di sini dia baca lagi dibuka. Saya senang sekali mendengar itu. Saya mesti berdoa Pak buat dia. Hah? Jadi orang pukul kita, orang membenci kita, orang menganiaya kita, lalu kita diperintahkan untuk berdoa. Supaya Tuhan memberkati mereka. Tidak boleh membenci, tetapi mengasihi. Ini perintah yang sulit sekali untuk kita lakukan. Adanya you tonjok, aku tonjok juga gitu kan. Tapi Tuhan dengan firman-Nya dia mengatakan kepada kita bahwa kita semua harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya set stopwatch supaya nggak lama. Saya lupa. Ini sudah 15 menit sudah saya ngomong tapi stopwatch-nya nggak nyala. Jadi nggak tahu nanti selesai kapan. Banyak sekali perintah-perintah di dalam Alkitab yang sulit secara manusia kita lakukan. Termasuk ayat-ayat yang kita baca ini. Kita coba lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Ayat-ayat yang ke 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ada teksnya di screen atau buka Alkitab saudara. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Mari kita berdiri, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Silakan duduk. Silakan duduk. 16, 17, 18. Coba siapa yang menurut saya paling mudah ayat berapa? 16, siapa yang mengatakan ayat 16 paling mudah untuk dilakukan? Angkat tangan. Ayat 17? Enggak ada. Ayat 18? Enggak ada. Saudara mesti ikut kelas pemuridan. Nah, itu ya. Tapi ini perintah. Kalimat ini kalimat perintah yang mesti kita lakukan. Allah memberi perintah dan harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, kita tidak taat kepada Tuhan. Saudara, kami baru mulai kemarin ya, buku radikal itu. Elder udah mulai baca buku itu dan kami diberkati. Jadi saudara, yang belum daftar bahas buku ini coba daftar. Coba. Ada dua orang, ada dua jenis manusia di dalam ini. Tidak ada tengah-tengahnya. Taat atau tidak taat. Saya taat 50%, Pak. Nggak ada itu. Taat ya taat. Tidak taat ya tidak taat. Jadi saudara harus pilih yang mana. Saudara harus pilih yang mana. Nah, firman Tuhan ini sulit untuk kita lakukan. Coba kita lihat. Bersukacitalah, Pak. Kalau namanya bersukacita sih mudah. Tapi ada kata senantiasa di belakangnya. Selalu sukacita. Nggak mungkin. Bagaimana bisa sukacita, Pak, beras habis? Bagaimana bisa bersukacita uang sekolah anak belum bayar? Bagaimana bisa bersukacita omset turun? Karyawan tidak bisa dibayar. Tetaplah berdoa, artinya berdoa terus menerus. Tanpa henti. Kalau berdoa sih oke, Pak. Tetap berdoa itu yang sulit. Nanti kita lihat apa maksudnya. Lalu mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau mengucap syukur, Pak, tiap hari saya mengucap syukur. Tapi kalau dalam segala hal, bagaimana bisa mengucap syukur? Ada satu lagu, saya kurang suka lagu dulu waktu kita nyanyikan waktu saya masih remaja. Sekarang gak remaja lagi, jangan lihat saya wajah saja kayak remaja tapi usia udah lumayan. Waktu saya masih remaja ada lagu yang diajarkan kepada saya, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Coba ya. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Dalam duka coba mukanya seperti apa? Sulit, saudara. Apa maksud Tuhan? Kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita akan melihat bagian-bagian ini. Kita lihat bagian yang pertama ketika Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Karena ini bukan perintah yang cuma satu-satunya di dalam Alkitab. Karena banyak sekali Alkitab memberikan perintah kepada kita untuk selalu bersukacita. Enggak seperti orang-orang lain yang hidupnya penuh dengan kesedihan. Wajahnya sedih. Bersukacitalah senantiasa. Apa maksud Tuhan ketika dia berkata kita harus bersukacita? Dalam Roma pasal 12 ayat 12 ada perintah di situ, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Lihat saudara, bertekunlah dalam doa. Jadi bukan perintah baru itu. Happy itu selalu ada, sukacita selalu ada dalam hidup kita. Kemudian dalam Filipi pasal 4, saudara lihat nih Filipi, orang yang menulis surat ini berada dalam penjara, yaitu Paulus. Tapi tema Filipi adalah sukacita. Bagaimana orang yang berada dalam penjara tapi memberikan dorongan kepada jemaat Filipi untuk bersukacita. Lihat Filipi pasal 4 ayat 4. Paulus tidak bilang kamu bersukacita, titik. Tapi dia bilang bersukacitalah senantiasa. Jadi ini adalah kalimat perintah yang ada terus di dalam Alkitab dan bukan kalimat baru, bukan perintah yang baru, tapi perintah yang ada di dalam Alkitab. Nah, apa maksud bersukacita? Apakah bersukacita itu kita selalu
Muka kita tersenyum. Sekarang gini banyak orang pakai masker. Minggu lalu, kapan 2 minggu lalu, saya lihat orang pakai masker, mukanya ada gambar wajah tersenyum. Kalau saya buka, saya nggak tahu apakah dia tersenyum. Tapi kita melihat ada orang, apakah seperti itu? Kita selalu tersenyum, ketemu orang, nggak boleh cemberut mukanya. Apakah seperti itu perintah yang Tuhan maksud? Apakah Paulus dan Yesus selalu bersukacita yang seperti itu yang dimaksud kalau kita ketemu orang kalau lagi menderita. Nak, kamu sakit, aduh anakku sakit kanker stadium 5 gitu ya. Mari kita bersukacita ya nak. Apakah seperti itu? Kita akan berhadapan dengan masalah karena Yesus ketika dia datang menghadiri Marta dan Maria, berkunjung ke Marta dan Maria yang kehilangan Lazarus. Di situ ada ayat yang pendek mengatakan maka menangislah Yesus. Yesus menangis. Lalu Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 15 dia berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Yuk kalau ada orang bersukacita ikut bahagialah. Tetapi menangislah dengan orang yang menangis. Jadi ada yang menangis. Menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kalau kita lihat di sini bukan berarti kita sukacita, kita abaikan, kita tidak peduli dengan keadaan di sekitar kita. Kita tidak peduli dengan apa yang terjadi. Bukan seperti itu maksud Tuhan. Karena Tuhan mengerti kalau kita punya tekanan. Tuhan tahu kita punya penderitaan. Tuhan tahu dan itu mempengaruhi cara kita hidup. Mempengaruhi cara kita bertindak. Saya beri kesaksian saudara. Saya mempersiapkan ini dan saya berkhotbah mengenai ini sudah beberapa kali mengenai bersukacita. Dan malam hari ini saya akan berkhotbah, tapi semalam saya tidak diliputi dengan rasa sukacita itu. Saya bilang kepada Tuhan, kok saya mau khotbahkan ini, tapi untuk menghidupi kok susah sekali, berat sekali. Karena kita dipengaruhi dengan keadaan di sekitar kita. Jadi dimaksud sukacita ini bukan berarti kita tutup mata terhadap lingkungan kita tutup mata dengan apa yang terjadi dengan teman kita tutup mata terhadap penderitaan kita, lalu kita, aku ketawa karena aku dapat penyakit. Bukan seperti itu. Karena kalau kita melihat sukacita, kita lihat pertama, kita diperhadapkan kepada dua kondisi. Kita diperhadapkan pada dua kondisi. Karena kita melihat kondisi ini bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Amin. Coba saudara perhatikan. Apakah Tuhan memelihara hidup kita pada waktu-waktu tertentu? Enggak kan? Dia berjanji untuk memelihara hidup kita terus menerus. Jadi dia bilang, nah hari ini maaf ya kamu gak dapat makan karena aku lagi gak punya uang. Enggak pernah Allah berkata demikian. Dia selalu menyediakan seluruh kebutuhan kita. Jadi kita diperhadapkan kepada situasi seperti ini. Lingkungan kita, keadaan kita, mata jasmani kita melihat bahwa segala sesuatu tidak enak. Segala sesuatu tidak enak. Tapi mata rohani kita berkaca kepada firman Tuhan. Bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Jadi saudara melihat keadaan sekitar, saudara akan mengatakan, tidak ada alasan untuk bersukacita. Lalu saudara melihat ke kiri, melihat kepada firman Tuhan, saudara melihat banyak alasan untuk bersukacita. Jadi tinggal saudara pilih, saudara fokus kepada keadaan atau fokus kepada firman Tuhan. Memang kadang-kadang kita melirik ke sana, lihat, aduh nggak enak. Saudara lihat firman Tuhan, aduh menyenangkan. Kadang-kadang kita gitu ya, firman Tuhan tidak dilihat, yang dilihat keadaan. Firman Tuhan tidak dilihat. Contoh saudara, mari kita lihat dalam
Matius pasal 6 ayat 31. Amin enggak kira-kira ayat ini ya? Matius 6 ayat 31 dan 32. Kalau saudara mengatakan amin dengan ayat ini, angkat tangan. Saya nggak bisa lihat yang di rumah ya, tapi angkat tangan lah, Tuhan bisa lihat. 6, 31, 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Siapa yang tidak pernah khawatir tentang ini? Makanan? Pakaian? Siapa yang tidak pernah khawatir tentang hal itu? Kita semua khawatir. Tapi Tuhan mengatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, lihat ini kadang-kadang dibuat, dihilangkan oleh orang-orang Kristen. Mereka tidak membaca ayat ini. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Amin. Kalau gitu jangan khawatir lagi mulai saat ini, oke? Nah. Di satu sisi saudara melihat keadaan membuat saya khawatir karena saya tidak tahu apa yang akan kami makan. Beras sudah tidak ada, uang sudah tidak ada, apa yang bisa dibeli? Tidak ada yang bisa dibeli. Lalu baca ayat ini, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara mau fokus kepada janji Tuhan atau fokus kepada keadaan? Amin. Tidak mungkin saudara kita tidak bersedih dengan keadaan. Tidak mungkin. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Tinggal saudara fokus yang mana? Saudara fokus kepada keadaan, saudara akan stres seumur hidup. Kalau selalu fokuskan seperti itu. Nah, bukan berarti kita tidak memikirkan, kita pikir, oh ini harus diperbaiki. 13 menit. Harus diperbaiki. Karena jangan, tergantung pada pemeliharaan Tuhan, sudahlah, nggak usah kerjalah. Enggak, bukan seperti itu. Ya. Jadi tinggal saudara fokus yang kemana. Yang kedua, kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 16 tadi, bersukacitalah senantiasa, karena sumber sukacita kita pada Tuhan. Karena kadang-kadang orang Kristen seperti ini, bagaimana saya bisa bersukacita? Karena dia ingin sumber sukacita itu berdasarkan apa yang dia lihat. Saudara buka kulkas makanan penuh, happy. Saudara buka lihat tabungan angkanya besar, happy. Saudara lihat ada orang datang membawa sembako, happy. Besok tidak ada bawa sembako, saudara nggak happy. Karena kita bersumberkan sukacita kepada apa yang terlihat dalam diri kita. Lihat, 1 Tesalonika, ini kita lihat pada jemaat di Tesalonika. Pada waktu mereka bergumul, 1 Tesalonika 1 ayat 6. Lihat ini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam apa penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Siapa yang beri sukacita? Roh Kudus beri sukacita kepada mereka. Jadi sukacita bukan tergantung kalau mereka melihat penindasan. Ada banyak alasan untuk bersedih, ada banyak alasan untuk tidak bersukacita, tapi mereka bersandar pada sumber sukacita yang besar yang diberikan Roh kepada kita. Jangan lihat keadaan, pandang kepada Tuhanmu. Karena dialah sumber sukacita. Kisah Rasul 5 ayat 14, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, dengan sukacita. Mereka telah dianggap layak mendapatkan apa? Penghinaan. Kalau lihat itu aniaya dan penderitaan, mereka punya ribuan alasan untuk dapat bersedih. Tapi mereka bercermin pada Tuhan. Aku bersukacita di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara kekurangan sukacita, minta kepada si sumber sukacita itu.
yaitu Tuhan sendiri. Oke, 16 menit, satu aja saudara. Saya ingin cepat nih, kita tetaplah berdoa, kita lihat di situ. Amin ya. Hati, banyak orang munafik, mukanya happy, dalamnya nggak happy. Banyak yang kayak gitu. Jadi kalau saudara happy, sini saudara happy, itu sukacita yang luar biasa, yang asli, bukan yang dibuat-buat. Tetaplah berdoa. Berdoa. Kalau kita berdoa saja oke. Kalau tetaplah berdoa itu sulit. Nah, kita mencoba untuk mencari apa kata tetaplah ini. Maksudnya berdoa tanpa berhenti. Jangan berhenti berdoa. Berdoa sih oke Pak. Berdoa tidak henti-henti itu sulit. Apakah maksudnya saudara mengurung diri di kamar, lalu saudara tidak melakukan apapun kecuali berdoa? Tidak seperti itu. Saudara baca dalam kisah Yesus, kisah Paulus, Paulus masuk ke kapal, dia disidang, dia bicara sama orang. Apa maksudnya? Tetaplah berdoa. Paulus tidak, waktu dia menjadi orang percaya memang dia menghabiskan banyak waktu untuk berpuasa dan berdoa. Karena kita bukannya kita mengurung diri di kamar dan berdoa tanpa henti 24 jam. Berdoa adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Yesus bilang kalau kamu minta, mintalah, minta dong minta. Yesus sendiri bilang kepada kita, mintalah. Mintalah, dalam hal ini engkau Bapakku dipermuliakan kalau kamu meminta. Luar biasa kan? Ini tidak pernah diberi kepada orang-orang lain, tapi diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Mintalah, berarti dia menghendaki kita berdoa. Tapi berdoa tanpa henti, kalau saudara melihat ada ilustrasi yang disebutkan oleh Yesus dalam Lukas pasal yang ke-18. Kita lihat di situ bahwa Yesus menceritakan perumpamaan kepada mereka, ayat yang ke-1. Lukas pasal 18 ayat 1, buka Alkitab saudara tidak ada di screen. Lukas 18 ayat 1, itu ada perumpamaan tentang janda dan hakim yang jahat. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka dan menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, kita semua. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau saudara membaca perumpamaan tentang hakim yang jahat ini, Allah tidak mengajarkan bahwa kalau saudara berdoa terus-menerus, malah Allah akan susah seperti hakim itu. Perumpamaan ini tidak mengajarkan demikian. Maksud perumpamaan ini adalah Allah berbeda dengan hakim itu. Kalau hakim yang jahat itu bisa mendengarkan suara permohonan si janda ini, apalagi Tuhanmu yang begitu baik. Begini saudara, pada waktu saudara berdoa kepada Tuhan, saudara punya satu pergumulan. Saudara doakan kepada Tuhan. Waktu saudara berdoa kepada Tuhan, pasti saudara berharap supaya Tuhan memenuhi kebutuhan itu. Benar kan? Saudara, Tuhan menjawab pergumulan itu. Lalu
Setelah saudara berdoa, besoknya saudara doakan lagi enggak? Why kalau tidak berdoa? Tuhan tidak jawab kok. Kalau saudara mengatakan Tuhan tidak jawab, ada pikiran nih. Tuhan tidak sanggup, atau saudara tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, kenapa saudara berhenti berdoa? Kalau saudara percaya kepada Tuhan, kenapa berhenti berdoa? Kalau saudara percaya bahwa ada kuasa yang bisa Tuhan lakukan, bahwa dia sanggup untuk menjawab doa-doa saudara, kenapa berhenti berdoa? Ada satu pergumulan yang saya doakan bertahun-tahun, tapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak mau melakukan apa yang saya gumulkan. Lalu saudara berhenti berdoa. Berhenti berdoa berarti berhenti berharap kepada Tuhan. Bukan artinya saudara berdoa, ini ada satu pergumulan 24 jam berdoa. Saya kasih saran begini, Daniel, dia berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem dan dia berdoa. 3 kali atau 10 kali menghadap Yerusalem dan berdoa. Jadi ada waktu khusus bagi dia untuk berdoa. Saudara harus punya waktu itu khusus bagi saudara yang tidak diganggu oleh orang lain. Catat itu waktu itu dan saudara berdoa kepada Tuhan. Dan saudara mereview kembali yang kemarin saudara doakan, mana yang belum dijawab oleh Tuhan. Lalu saudara doakan lagi malam berikutnya. Saudara doakan lagi waktu berdoa berikutnya. Saudara doakan lagi dan terus menerus berharap kepada Tuhan. Kalau hakim yang jahat itu memberi jawaban, apalagi Bapamu, ada jaminan. Orang yang tidak percaya tidak punya jaminan untuk dijawab doanya. Siapa yang menjawab? Dia berdoa kepada siapa? Saudara punya Allah yang benar. Jangan pernah berhenti berdoa. Saya tidak tahu sampai kapan saudara bergumul, sudah berapa lama saudara bergumul tentang sesuatu dan belum dijawab oleh Tuhan. Terus doakan. Kalau saudara percaya bahwa dia sanggup untuk menjawab doa itu, doakan terus. Begitu saudara berhenti berdoa, saudara berhenti berharap kepada Tuhan. Terus berdoa. Sampai kapan? Nah, saya ingin melihat ini kalau dalam dalam Lukas pasal 18 tadi, waktu Yesus datang, adakah iman di bumi ini pada waktu anak manusia itu datang? Saudara masih berharap enggak kepada dia sampai dia datang kedua kali? Pada waktu 1 Tesalonika ini ditulis, saudara tetaplah berdoa karena surat Tesalonika bertema kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah saudara masih berharap dan berdoa kepada Tuhan sampai dia datang kedua kali? Jangan pernah berhenti berharap, Allahmu bukan hakim yang jahat. Amin. Coba review kembali. Ingat kembali doa-doa yang dulu yang belum pernah dijawab oleh Tuhan. Diingat kembali, retrieve kembali. Dilihat, ini catat kembali. Dan Tuhan inilah Tuhan. Ada 5, 6, 7, 8, 10 yang pernah saya doakan dan saya berhenti berdoa. Mulai sekarang saya akan mendoakannya lagi. Jangan pernah berhenti berdoa. Teruskan saudara, kita lihat yang berikutnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Koma. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau mengucap syukur Pak, oke. Tuhan mengucap syukur, oke. Tapi kalau mengucap syukur dalam segala hal, lalu ada embel-embel. Tuhan mau kayak gitu hidupmu. Sulit saudara. Sulit sekali untuk mengucap syukur. Kami waktu diskusi dan saya dengan Om Teddy
diskusi di kafe dan kami ingin diskusi firman Tuhan bersama-sama. Dan kami diskusi mengenai free will, takdir, dan kami diskusi mengenai free will, takdir, nasib, segala macam itu. Nah, kalau memang ini sudah nasibku, berarti ya Tuhan sudah menggerakkan aku poin-poinnya ke sini, sini, nggak bisa berubah lagi. Nah, kalau gitu kita bukanlah orang yang punya usaha yang kuat, seperti itu kan. Tapi di sisi lain, kalau kita punya usaha kuat, kita punya bekerja dengan keras lalu kita menikmati hasil itu, kita akan dengan sombong mengatakan, ini semua hasil usahaku. Allah tidak terlibat di dalamnya. Jadi pada waktu saya berdoa, mengucap syukur untuk makanan, saya ingat sekali waktu itu saya berdoa, terima kasih Tuhan kau memberikan makanan ini kepada saya. Dan teman-teman saya melihat saya, ngapain kamu berdoa? Saya bersyukur karena Tuhan ini memberikan saya makanan ini. Kamu gak tahu yang masak makanan siapa? Itu yang punya warung itu. Iya, tapi Tuhan memberikan saya berkat sehingga saya beli. Loh, yang kasih berkat itu bapakmu, kasih uang tiap bulan. Kenapa minta sama bersyukur kepada Tuhan? Segala sesuatu dalam hidup kita itu tidak lepas dari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Makanya kita bersyukur. Tapi kadang-kadang orang Kristen kalau ditanya apakah Anda ada yang mau disyukuri. Dan mereka mulai berpikir. Kok gak ada ya? Kenapa gak ada? Gak ada. Karena tidak ada yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Apa yang harus disyukuri? Apa yang harus disyukuri? Nah, karena kita tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita memandang yang kita ucapkan syukur itu adalah sesuatu berkat yang besar. Selalu gitu. Saya bersyukur hari ini saya dapat mobil baru. Dikasih mobil roda 3. Bersyukur enggak? Saya punya mobil roda 4. Dikasih mobil roda 3. Bersyukur enggak? Apa yang mau disyukuri? Apa Pak? Syukuri Pak. Mati lu Pak. Biasa naik mobil pakai AC. Ini enggak ada AC. Saudara diberi hadiah mobil dari bank. Ini dapat mobil loh, hadiah undian. Dapat mobil saudara. Bersyukur enggak? Bersyukur. Begitu saudara di jalan, mobil dirampok. Bersyukur enggak? Apa yang disyukuri? Orang Kristen membatasi ucapan syukurnya dengan hal-hal semacam itu. Saudara belajar dari Ayub, saudara. Nanti saudara lihat, baca saja, saya tidak akan baca di sini, waktunya terbatas. Ayub, dia kena penderitaan. Coba saudara catat komentar dia terhadap Tuhan ketika dia menghadapi situasi itu. Dia beberapa kali memberi komentar kepada Tuhan. Dan tidak ada satu kata pun dari perkataannya yang mengejek Tuhan, yang tidak bersyukur. Tidak ada satu kata pun dari perkataannya yang memaki-maki Tuhan karena keadaannya. Dia selalu bersyukur, kalau aku lahir tanpa mendapatkan apa-apa, maka aku akan mati pun tidak membawa apa-apa. Lalu dia komentar lagi, dia yang punya segala sesuatu dan memberikan kepadaku, dia berhak untuk mengambilnya kembali. Ayub mampu untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Kita mencoba lihat, kenapa kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Karena kita tidak tahu, saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan tahu. Dia berkata, aku punya rancangan yang baik dalam hidupmu, bukan rancangan yang mendatangkan celaka, tapi rancangan yang mendatangkan sukacita. Kalau Allah yang merancangkan itu,
Lalu dalam tiap rancangan Tuhan, ada penderitaan di dalamnya supaya saudara mendapatkan rancangan yang baik itu, masa depan yang baik. Waktu saudara menuju ke sana, ada hal yang sakit, penyakit, penderitaan, pain, harus saudara alami. Tuhan bilang, aku merancangkan sesuatu supaya engkau baik. Kalau kita percaya seperti itu, maka akan ada ucapan syukur dalam hati kita. Waktu saudara, minggu lalu ya kalau kita melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan. Kalau penderitaanku ini, ketika aku melahirkan anak, akan mendatangkan sukacita ketika aku pertama kali melihat wajah anakku yang baru dilahirkan. Pasti itu ya. Saya lihat istri saya menangis. Waktu kedua anak kami lahir, ada sukacita. Rasa sakit itu tidak dirasakan kembali. Benar nggak? Ini contoh ini perempuan ya, laki-laki enggak tahu nih enggak ada yang pernah melahirkan. Tapi semua penderitaan itu akan mendatangkan sukacita kalau seandainya Allah merancangkan yang baik. Dan ketika rancangan itu aku melalui sebagai berbagai macam penderitaan, aku hanya percaya saja bahwa Allah pasti mengakhiri penderitaan ini dengan sesuatu yang baik. Saudara percaya kepada kedaulatan Tuhan. Dia yang mengontrol segala sesuatu. Sama seperti Yusuf ketika dibuang ke Mesir, dijual ke Mesir. Dia masih percaya, aku dirancangkan yang jahat oleh saudaraku. Tapi Allah membalik itu semua untuk menjadi sesuatu yang baik. Saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Penderitaan, sakit penyakit, mungkin itu cara Allah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Jadi bersyukur senantiasa dalam segala hal. Bukan untuk segala hal, dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, saya tahu saya saat ini menderita. Tapi saya tahu Engkau yang berdaulat atas hidupku. Saya tahu Engkau yang berkuasa atas hidupku. Engkau sanggup untuk mengendalikan segala sesuatu dalam hidupku. Sekali lagi saudara, ada 3 perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan 3 perintah ini tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak di dalam Tuhan. Sukacita sumbernya dari Tuhan. Berdoa, berharap hanya kepada Tuhan. Saudara mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena saudara percaya bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu. Hanya di dalam Tuhan. So, kalau saudara belum dalam Tuhan, tidak mungkin ini bisa saudara lakukan. Tidak mungkin. Saudara percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa.